Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Langit Cicalengka pagi itu mendung kelabu, seolah memberi isyarat bahwa hari ini bukan hari biasa. Angin berhembus pelan tapi dingin menusuk tulang. Rika, perempuan berusia 28 tahun, melangkah pelan menuju sebuah bangunan besar berwarna abu-abu kusam. Di atas gerbang besi yang berkarat, tertera plang tua bertuliskan, Pabrik Tekstil Sinar Mulia. Ia menarik napas dalam-dalam. Pabrik ini adalah harapan terakhirnya setelah 2 bulan menganggur sejak kematian suaminya, Danu, dalam kecelakaan kerja yang aneh. Ia harus bertahan demi anak semata wayangnya, Niko, yang baru duduk di kelas 2 SD. Begitu melewati pintu gerbang, aroma menyengat langsung menyambutnya. Bukan bau mesin atau pelumas, tapi sesuatu yang jauh lebih menusuk hidung. Bau amis darah, tipis namun jelas, seperti daging segar yang baru saja disembelih. Rika mengernyit, tapi buru-buru ia menepis rasa curiga. Mungkin cuma bau bahan kimia dari pewarna kain, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri. Di ruang depan, seorang wanita berkerudung tua menyambutnya dengan tatapan tajam. "Kamu Rika?" tanyanya datar. "Iya, Bu. Aku Buati, kepala produksi. Mulai hari ini kamu kerja di bagian jahit manual. Jam kerja dari jam 8 sampai selesai. Lembur? Wajib. Gaji sesuai target. Kalau nggak sanggup, pulang sekarang aja." Rika mengangguk cepat. Ia sudah terbiasa dengan sikap kasar di dunia kerja pabrik. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah tatapan Buati yang tajam menusuk, seolah sedang menilai apakah Rika cukup kuat untuk bertahan di tempat ini. Ia dibawa ke ruangan besar yang penuh dengan mesin jahit. Suara deru mesin berdengung tiada henti, seperti dengungan lebah raksasa yang marah. Puluhan buruh perempuan duduk membungkuk di kursi kecil, menjahit lembaran kain yang ditumpuk tinggi. Wajah mereka pucat dan kaku. Tak ada yang tertawa. Tak ada yang berbicara. Rika menempati posisi di dekat jendela, di antara 2 buruh bernama Mbak Imah dan Susi. Keduanya hanya menyambutnya dengan anggukan singkat. Saat Rika mulai menjahit, ia merasakan kain yang ia sentuh terasa aneh. Lembut, tapi ada sensasi hangat seperti baru keluar dari tubuh seseorang. Bahkan, kain itu sedikit basah. Tapi bukan karena air. Seperti darah yang mulai mengering. Ia menoleh ke Mbak Imah. "Mbak, ini kainnya kok." Mbak Imah buru-buru menatap lurus ke depan. "Kerja aja, Dik. Jangan banyak tanya. Nanti kamu ngerti sendiri." Rika mengernyit, tapi menuruti. Ia tak ingin dianggap pembangkang di hari pertama. Tapi makin lama ia bekerja, makin kuat bau amis yang tercium. Apalagi saat ia membuka lemari kecil tempat penyimpanan benang, bau itu menyeruak kuat, seperti bau bangkai. Ia melihat gulungan benang merah tua yang lengket, seolah baru ditarik dari luka terbuka. "Kenapa benangnya basah begini?" gumam Rika. Saat ia memegangnya, jari telunjuknya tertusuk jarum. Setitik darah menetes ke kain. Dalam sekejap, kain itu seolah menyerap darah tersebut. Warnanya menjadi lebih merah, lebih pekat. Rika terkejut dan meletakkan kain itu dengan gemetar. Suasana semakin aneh ketika bel istirahat berbunyi. Semua buruh berdiri tanpa banyak bicara dan berjalan ke kantin pabrik. Tapi sebelum Rika sempat ikut, ia melihat dari sudut matanya sesuatu bergerak dari tumpukan kain. Ia menoleh cepat, namun tak ada apa-apa. Hanya tumpukan lembaran kain putih terlipat rapi. "Ah, mungkin karena lelah," bisiknya. Namun saat malam tiba dan pekerjaan belum selesai, suasana berubah lebih mencekam. Hanya beberapa lampu gantung yang menyala redup. Sebagian buruh lembur, termasuk Rika, duduk diam dengan mata sayu. Tapi telinga Rika menangkap suara lain. Bukan mesin, bukan langkah kaki, melainkan suara tangisan lirih dari arah belakang ruangan penyimpanan. Pelan-pelan, ia bangkit dari duduknya, berjalan ke arah suara itu. Semakin dekat, semakin jelas, seperti suara anak kecil menangis tertahan.
Ia membuka pintu kecil menuju ruang kain bekas. Gelap. Bau amis semakin pekat menusuk. Ia menyalakan senter ponselnya, dan tiba-tiba, cahaya itu menangkap bayangan samar wajah. Wajah perempuan pucat dengan mata terjahit benang merah, menatapnya dari celah tumpukan kain. Rika menjerit. Senter terjatuh. Saat ia menoleh kembali, wajah itu sudah hilang. Pintu dibanting seseorang dari belakang. "Kamu ngapain di sini?" bentak Buati, berdiri dengan wajah marah. Saya dengar suara." "Ngaco kamu. Ini pabrik, bukan TK. Nggak ada suara-suaraan." Buati menarik tangan Rika kasar dan menyeretnya kembali ke ruang kerja. Malam itu, Rika pulang dengan tubuh gemetar. Tapi yang lebih mengerikan adalah ketika ia mencuci tangan di rumah, ia menemukan bahwa telapak tangannya penuh bekas jahitan halus, seperti pernah dijahit, padahal ia tidak ingat pernah melakukannya. Dan saat ia membuka tasnya, ia menemukan sepotong benang merah yang tadi pagi ia pegang, masih basah, dan kini berdenyut pelan. Pagi itu, langit Cicalengka kembali mendung. Seolah cuaca ikut menyimpan rahasia kelam yang mengendap di dalam bangunan tua pabrik tekstil Sinar Mulia. Rika datang dengan kepala masih berat. Malam tadi ia sulit tidur. Bayangan wajah perempuan bermata terjahit yang dilihatnya di ruang kain bekas terus menghantui pikirannya. Tapi yang paling mengganggunya adalah bekas jahitan halus di telapak tangan kirinya. Luka itu seperti bekas dijahit dengan rapi. Padahal ia tidak ingat pernah melukai diri atau menjahit dirinya sendiri. Lebih aneh lagi, benang merah yang kemarin ia buang ke tong sampah, entah bagaimana bisa muncul kembali di dalam tasnya pagi ini. Masih lembab, masih berdarah. Setibanya di pabrik, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa buruh terlihat duduk sambil melamun. Mata mereka kosong, wajah pucat tak bergairah. Bahkan Mbak Imah yang biasanya rajin menyapa, pagi itu hanya mengangguk singkat tanpa senyum. "Pagi, Mbak," sapa Rika, mencoba mencairkan suasana. "Pagi," jawab Mbak Imah pelan, matanya menatap lurus ke tumpukan kain, seperti enggan bicara. Saat Rika mulai bekerja, ia mendapati lembaran kain yang akan dijahitnya bercorak merah muda, namun ada noda samar di salah satu sudut. Saat ia dekati, matanya membelalak, itu noda darah. Masih basah, seperti baru menetes. "Kenapa ini?" gumamnya, lalu menoleh ke Mbak Imah. "Mbak, ini ada darah di kainnya." Mbak Imah langsung menoleh cepat, wajahnya tegang. "SSSTTT. Jangan keras-keras. Taruh aja kain itu di bawah tumpukan. Ganti yang lain. Jangan diomongin." "Tapi ini aneh, Mbak. Kenapa bisa berdarah?" Mbak Imah menghela napas berat, lalu mendekat dan berbisik. "Dengar ya, Dik. Di sini, ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan. Kalau kamu lihat darah, kalau kamu dengar suara, abaikan aja. Kerja yang bener. Jangan bikin masalah." Rika mengangguk pelan, walau hatinya berontak. Semakin lama di pabrik ini, semakin banyak keanehan yang tak bisa ia cerna dengan logika. Menjelang siang, suara sirene berbunyi. Semua buruh berhenti kerja untuk istirahat. Tapi hari itu, seorang mandor laki-laki berteriak dari ujung gudang. Semua buruh kumpul di lapangan belakang. Ada pengumuman. Dengan perasaan tak enak, Rika mengikuti kerumunan buruh lainnya ke halaman belakang pabrik. Di sana, berdiri seorang pria kurus tua berjas hitam. Wajahnya penuh keriput, rambutnya tipis keperakan, namun sorot matanya tajam dan licik. Itulah Haji Mahmudi, pemilik pabrik yang selama ini hanya disebut-sebut, tapi jarang menampakkan diri. "Pagi semua," ucapnya pelan namun tegas. "Mulai minggu ini, jam lembur akan ditambah 1 jam lagi. Kalian akan diberi bonus, asal target produksi tercapai. Tapi ingat, yang tak kuat, silakan keluar. Pabrik ini tidak butuh orang lemah." Tak ada yang berani menjawab. Semua hanya diam. Tapi yang membuat Rika merinding adalah saat pandangan Haji Mahmudi berhenti tepat di wajahnya. Ia tersenyum kecil. Senyum yang aneh. Senyum yang membuat darah di tubuh Rika seolah berhenti mengalir. Saat kembali ke tempat kerja,
Rika merasa tubuhnya mulai tak enak. Pandangannya kabur, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia meminta izin ke toilet. Di dalam, ia mencuci muka dan menatap bayangannya di cermin. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Cermin itu tak memantulkan wajahnya. Sebaliknya, yang tampak adalah sosok wanita lain. Wajah pucat dengan bibir sobek dan mata hitam kosong, duduk di belakangnya. Saat Rika membalik badan, tak ada siapa-siapa. Ya Allah, napasnya memburu. Ia kembali menatap cermin. Kali ini wajahnya sudah kembali, tapi di pipinya muncul goresan benang merah, seolah kulitnya pernah dijahit lalu dibuka kembali. Rika berlari kembali ke tempat kerja. Tapi saat ia duduk, ia tersentak melihat tumpukan benang di atas mejanya. Semua benang berubah warna jadi merah pekat. Dan yang lebih mengerikan, dari dalam gulungan benang itu, terdengar suara lirih, seperti bisikan orang menangis. Ia mengambil satu gulungan dan membuka sedikit. Di dalamnya, ada gumpalan kecil daging yang masih segar. Ia menjatuhkan benang itu sambil menahan muntah. Tapi semua orang di ruangan tetap bekerja seperti tak terjadi apa-apa. "Rika, kamu kenapa?" tanya Susi dari samping. Ada daging di dalam benang." Susi menatapnya heran. "Daging? Apaan sih? Kamu halusinasi ya?" Rika menunjuk benang yang ia jatuhkan tadi, tapi saat Susi melihat, gulungan itu sudah tampak normal. Tak ada darah, tak ada daging, hanya benang biasa. Susi menggeleng. "Kamu jangan kebanyakan mikir, Rika. Di sini emang tempatnya beda. Kalau kamu terlalu penasaran, kamu bisa ikut nasib yang hilang." Rika menelan ludah. "Hilang? Maksud kamu, buruh yang tiba-tiba gak masuk?" Susi diam, lalu berbisik pelan. "Sudah banyak yang hilang. Ada yang katanya resign. Tapi kami tahu, mereka gak pernah keluar dari pabrik ini." Ucapan itu membekas di kepala Rika hingga malam. Ia lembur sendirian karena Mbak Imah pamit lebih dulu. Di antara suara mesin jahit, ia kembali mendengar suara tangisan, kali ini lebih jelas. Suara anak perempuan. Tolong jahit aku kembali. Aku belum mati." Suara itu berasal dari dalam lemari kain rusak di pojok ruangan. Dengan tubuh gemetar, Rika perlahan mendekat. Ia membuka pintu lemari. Di dalamnya, terlipat sehelai kain putih. Rika menyentuhnya. Tiba-tiba, kain itu bergetar dan menyemburkan darah ke wajahnya. Ia jatuh terhuyung ke belakang, berteriak panik. Tapi saat ia buka matanya, kain itu sudah mengering, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Rika menatap tangannya. Darah menetes dari jari-jarinya, dan benang merah yang tak ia sadari tadi ternyata sudah membelit pergelangan tangannya sendiri. 3 hari setelah kejadian di ruang lemari kain, suasana di pabrik Sinar Mulia terasa semakin aneh dan mencekam. Rika sudah tidak bisa lagi mengabaikan semua kejanggalan. Setiap malam ia bermimpi berada di antara lembaran kain berdarah, dikejar oleh sosok tanpa wajah, dan dibungkam oleh benang merah yang menjahit bibirnya sendiri. Tubuhnya lelah, pikirannya kalut, tapi ia tetap datang bekerja. Ia tidak punya pilihan. Pagi itu, saat Rika tiba lebih awal dari biasanya, ia melihat kerumunan buruh berkumpul di dekat pos satpam. Wajah mereka tegang, ada yang berbisik-bisik dengan nada khawatir. Ia mendekat, mencari tahu apa yang sedang terjadi. "Si Darto belum pulang sejak lembur malam tadi," bisik salah satu buruh laki-laki. "Udah dicari ke kosannya. Kosong. HP-nya juga gak aktif." Timpal yang lain. Rika langsung merinding. Darto adalah salah satu buruh yang sering bersamanya saat lembur. Pria muda, humoris, dan ramah. Terakhir ia melihat Darto adalah 2 malam lalu, saat pria itu mengatakan dengan nada berbisik bahwa ia sering mendengar suara langkah kaki di bawah lantai ruang produksi. Saat itu Rika menganggapnya cuma bergurau. Tapi sekarang, Darto hilang tanpa jejak. "Udah biasa. Bukan yang pertama," gumam Mbak Imah pelan dari belakang Rika. "Apa maksudnya, Mbak?" tanya Rika cepat, menoleh. Mbak Imah menatap lurus ke depan. Suaranya dingin. "Sebelum kamu masuk,
Sudah ada 5 buruh yang hilang dalam 6 bulan terakhir. Semuanya lembur. Semuanya menghilang tanpa kabar. Pabrik ini nggak pernah lapor polisi. Alasannya selalu sama. Kabur, malas kerja, atau pindah. Kenapa gak ada yang lapor? Desis Rika, gemetar. Karena kita cuma buruh. Rika, suara kita nggak ada harganya di sini. Dan kalau kita nekat bicara, bisa-bisa kita yang dijadikan korban selanjutnya. Perut Rika mual. Tangannya dingin. Napasnya mulai memburu. Dunia di pabrik ini seperti memiliki hukum sendiri. Dunia yang menelan orang-orang yang terlalu ingin tahu. Hari itu Rika tidak bisa fokus bekerja. Setiap benang yang ia pegang seolah memanggil-manggil. Seolah ada yang mengintip dari balik tumpukan kain. Dan saat ia tak sengaja menyentuh gulungan benang putih di rak belakang, ia melihat bekas sidik jari berdarah di permukaannya. Ia tahu itu bukan halusinasi. Saat lembur sore, hanya ada beberapa buruh yang tinggal. Salah satunya adalah Santi, perempuan muda yang baru seminggu bekerja. Wajahnya ceria, namun tampak gugup. Ia sering bertanya ini itu pada Rika. "Bak, aku semalam mimpi aneh," ucapnya pelan saat mereka sama-sama menjahit. "Mimpi apa?" "Aku mimpi ada mayat dibungkus kain putih. Tapi waktu kubuka, isinya bukan tubuh manusia, tapi cuma benang merah yang menjahit dirinya sendiri." Rika menatap Santi dengan ketakutan. "Kamu juga lihat benang itu?" Santi mengangguk. "Iya, dan paginya, aku nemu benang itu di dalam tas kerja. Aku buang sih." Tiba-tiba lampu di ruang jahit berkedip, lalu mati sejenak. Gelap, hening. Hanya suara nafas mereka yang terdengar. 3 detik kemudian, lampu menyala kembali. Namun Santi sudah tidak ada di kursinya. "Santi?" panggil Rika panik. Ia berdiri, menoleh ke seluruh ruangan. Tak ada tanda-tanda. Tak ada suara langkah. Tak ada pintu terbuka. Santi benar-benar menghilang, seolah ditelan lantai. Rika mendekat ke meja kerja Santi. Di atas kain yang tadi dijahit, tertinggal bekas darah segar, mengalir dalam garis lurus, membentuk pola seperti benang yang habis dijahit paksa. Dan di bawah kursi, tergeletak potongan jari kelingking kecil, lengkap dengan kuku merah muda. Rika menjerit histeris. Satpam datang, begitu juga Mandor. Namun yang terjadi selanjutnya membuat Rika terdiam membeku. Semua orang berpura-pura tidak ada yang terjadi. "Dia pulang duluan, mungkin lupa bilang," kata Buati dengan nada datar, seolah jari berdarah itu bukan hal yang aneh. "Tapi itu darah. Itu jari." "Sudah. Jangan banyak ngomong," bentak Buati. "Kerja kamu belum selesai, kan?" Malam itu, Rika pulang dalam kondisi linglung. Tapi sebelum sampai di rumah, ia melewati pasar loak dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya hampir roboh. Kain produksi Sinar Mulia, dijual murah di lapak gelap. Dan pada salah satu kain, ia melihat nama Santi tertulis samar dalam huruf-huruf kecil berwarna merah, seolah ditulis pakai darah. Malamnya, saat mandi, air dari keran berubah menjadi merah. Bukan karena karat, tapi darah segar, lengkap dengan bau anyir yang begitu menusuk. Ia menjerit dan keluar dari kamar mandi. Tapi tidak ada orang lain di rumah. Niko masih tertidur di kamar, tak menyadari apapun. Di kamar tidur, Rika membuka lemarinya. Ia mengira sedang berhalusinasi karena tekanan. Tapi kali ini, tak mungkin. Dari antara tumpukan baju, muncul sehelai kain produksi pabrik, dilipat rapi, tapi tengahnya penuh bekas tangan yang seperti tergores dari dalam. Tangannya gemetar. Ia menyentuh kain itu. Dan dari dalam kain, samar-samar terdengar suara. "Aku masih hidup. Tolong aku." Rika mundur. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia tahu, ini bukan mimpi. Ini nyata. Seseorang, atau sesuatu, sedang mencoba berkomunikasi. Dan pabrik itu, jelas bukan tempat biasa. Itu adalah tempat pengorbanan. Tempat di mana nyawa-nyawa ditukar dengan kejayaan. Dan kini, hanya soal waktu sebelum namanya ikut terjahit dalam lembaran kain laknat itu. Sepekan setelah hilangnya Santi, rasa penasaran Rika memuncak.
Setiap kali melewati lorong penyimpanan kain rusak, ia merasakan tatapan dingin seakan mengawasinya. Bau amis kian menebal, menusuk setiap kali pintu besar gudang itu terbuka. Mesin-mesin jahit berdengung seperti detak jantung raksasa yang menahan napas. Malam itu, Rika memutuskan untuk menyusup ke dalam ruang terlarang yang selama ini hanya dikunci rapi oleh Buati. Ketika pabrik sepi dan lampu gelap-gelapnya redup, Rika mencari-cari celah. Ia menyadari bahwa di balik tumpukan karung berisi benang, ada pintu besi kecil dengan engsel berkarat. Pintu itu terkunci rapat, tapi ujung jarinya menemukan lubang kunci yang longgar. Dengan napas tertahan, ia menggunakan paku kecil di saku untuk membuka kunci. Suara, klik, menandai keberhasilan. Pintu itu membuka perlahan, menyingkap tangga besi menuju kegelapan. Hawa dingin menyerbu, membuat bulu kuduk Rika berdiri. Di bawah sana, hanya suara tetesan air dan desah napasnya sendiri. Ia menyalakan senter ponsel dan turun perlahan. Setiap anak tangga berderik, seolah memanggil penjaga gaib untuk datang. Di dasar tangga, koridor sempit diselimuti kelembapan. Dindingnya dipenuhi lumut hitam dan bercak darah lama. Rika mendekat ke ujung koridor, di mana cahaya temaram berasal. Ia menemukan sebuah pintu kayu berat, sulit digeser. Di balik celah bawah pintu, sorot api lilin menari-nari. Hatinya berdebar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengintip sedikit sambil menahan gemetar. Di dalam ruangan setinggi 2 meter, berjajar sesajen, padi, kopi pahit, bunga mawar layu, dan boneka kain kecil bertangan terikat benang merah. Di tengahnya, terhampar kain putih besar dengan bercak-bercak darah segar. Seorang wanita tua berkerudung merah, Embok Ranem, duduk bersila di atas tikar anyaman. Di depan wajahnya tergulung buku mantra kuno yang halaman-halamannya dipenuhi tulisan arkais. Kedua matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan melantunkan mantra tak dimengerti. Di sebelah Embok Ranem, berdiri Haji Mahmudi, pakaian jas hitamnya lusuh, wajahnya pucat. Dengan tangan gemetar, ia memegang sebilah pisau kecil yang ujungnya berlumuran darah. Di lantai, tergeletak potongan kain berjahit halus, sebagai bukti tumbal terakhir. Aroma darah kian pekat, menusuk hingga menimbulkan mual. Hingga tiba-tiba, suara letupan kain, seperti desahan, membuyarkan kawanan nyamuk di udara. Rika menekan dada, berusaha meredam keinginan berteriak. Mata Embok Ranem terbuka perlahan. Tatapannya teduh namun menghantui, seakan menembus jiwa Rika. "Kamu tak seharusnya ke sini," suara Embok Ranem parau, bergema dalam ruang bawah tanah. "Semua sudah tertulis dalam kain, termasuk nasibmu." Rika terpaku. Sebuah bayangan bergerak di belakangnya. Sosok jenazah setengah membusuk tergantung di kait besi, kain menutupi wajahnya. Tangan mayat itu terjulur, gantung benang merah yang berdenyut perlahan. Rika menahan muntah, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menoleh, menemukan jalan pintas menuju tangga, tapi tubuhnya mematung. Haji Mahmudi melangkah maju, pisau di tangan kanannya terangkat. "Semakin kuat kain ini dibuat, semakin banyak kekayaan yang mengalir," katanya sambil menyayat kain di meja, darah merembes menetes ke lantai semen. "Tapi tumbal harus tetap mengalir." Embok Ranem bangkit, menepuk bahu Haji Mahmudi. "Sudah cukup, Tuan. Jangan sampai kain terakhir menolak darah." Lalu ia menoleh ke arah Rika, senyum dingin terlukis di wajahnya. "Kamu, mana benangmu?" Rika menggigil. Ia mengeluarkan gulungan benang merah yang disembunyikan di saku. Benang itu memancarkan hawa dingin dan seolah berdenyut mengikuti detak jantungnya. Tanpa sadar, ia memeluk gulungan itu, air mata menetes di pipi. "Bagus," Embok Ranem berbisik, meraih gulungan benang itu. "Kita sudah butuh sesuatu yang segar." Rika mundur setangkah, lalu 2, dan berpaling berlari ke tangga. Namun, kaki kanannya tersangkut kain panjang yang tergeletak di lantai. Benang-benang halus membelitnya seperti jaring laba-laba. Ia terjatuh, terantuk dengan rasa sakit mencekam di lutut. "Tunggu!" teriak Haji Mahmudi. Tapi Rika menepis rasa sakit, bangkit dengan susah payah, dan melesat naik tangga,
meninggalkan teriakan keras dan suara langkah Mbok Ranem yang mengejarnya. Ia berhasil sampai di ruang jahit. Lampu gantung padam total. Mesin jahit berhenti berdengung. Ruangan hening. Hanya sisa aroma darah yang menguar. Rika menutup pintu ruang bawah tanah dengan dorongan keras. Menjerit memanggil Mbak Imah dan Susi, tapi tidak ada jawaban. Hanya gema langkahnya sendiri yang keluar di koridor besar. Malam itu, Rika pulang dengan napas terengah. Di rumah, ia menutup pintu dan menyalakan semua lampu. Di meja makan, ia meletakkan gulungan benang merah di gelas berisi air. Benang itu tampak tenggelam, berdenyut nyedot air seperti makhluk hidup kecil. Rika mematung. Sedetik kemudian ia meraih korek api dan membakarnya. Api menari, menjilat ujung-ujung benang, melepaskan asap kelam. Ia menatap kobaran api, air mata berlinang, antara lega dan ketakutan. Namun, sebelum nyala api padam, terdengar suara lirih dari dalam gelas yang kosong. "Jangan, buang aku." Rika menjerit, melempar gelas ke lantai. Pecahannya berserakan, dan benang merah berlari, bergulung dan membentuk lingkaran di lantai keramik, seolah menunggu korban berikutnya. Malam itu Rika sadar satu hal, rahasia pabrik ini menjalar lebih dalam daripada dirinya menduga. Ruang bawah tanah terlarang bukan sekadar gudang kotor, itu adalah pusat pesugihan, tempat di mana darah dan kain bersatu menjadi tonggak kejayaan mengerikan. Dan namanya sudah tertulis di gulungan berikutnya. Kini, pertanyaannya bukan lagi, apa yang akan terjadi, melainkan, bila kengerian itu akan menjemputnya. Sejak kejadian malam itu, Rika tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kain berdarah dan wajah Maya tergantung di ruang bawah tanah menghantui pikirannya. Bahkan ketika ia menatap kain polos di tempat kerja, seolah-olah ia bisa melihat urat nadi samar mengalir di antara serat benangnya. Pabrik tetap berjalan seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, suasananya berubah. Wajah-wajah buruh kini lebih pucat, lebih pendiam, dan saling curiga. Beberapa dari mereka tampak seperti tak tidur berhari-hari. Desas-desus soal roh dalam kain mulai terdengar, berbisik-bisik di sela gemuruh mesin jahit. Hari itu, Mbak Imah, rekan satu tim Rika, datang terlambat. Matanya sayu, bibirnya pucat. Ia duduk di samping Rika dengan tubuh menggigil. "Aku mimpi aneh, Rick," gumamnya. "Ada kain putih yang melilit leherku. Dia bisikan namamu." Rika menelan ludah. "Namaku." Mbak Imah mengangguk lemah. Dan suara perempuan, menangis, tapi seperti dijahit. Rika tak sanggup menjawab. Namun perasaannya makin tak enak ketika Buati mendadak datang membawa tumpukan kain baru. "Kalian berdua, jahit batch ini sampai malam. Target harus selesai," ujarnya tajam tanpa memberi kesempatan menolak. Kain-kain itu tampak berbeda dari biasanya. Permukaannya lebih halus, tapi terasa dingin dan agak basah. Saat jari Rika menyentuhnya, ia terkejut. Ada getaran halus, seolah kain itu bernapas. Ia berpikir mungkin hanya perasaannya, tapi saat ia mulai menjahit, jarum mesinnya patah. Berkali-kali ia mencoba mengganti jarum, tapi hasilnya tetap sama. Setiap kali menyentuh bagian tertentu dari kain itu, jarumnya patah. Sementara itu, mesin Mbak Imah tiba-tiba menyala sendiri. Mesin itu menjahit lurus tanpa kendali, seperti ada tangan tak kasat mata yang mengendalikannya. "Astagfirullah, Rick, ini bukan kita yang jahit," teriak Mbak Imah panik. Rika langsung mematikan colokan listrik, tapi mesin itu tetap bergerak. Benang merah menyembur keluar seperti darah segar, menjahit membentuk pola wajah. Wajah wanita muda dengan mulut dijahit rapat dan mata menangis darah. Tiba-tiba, lampu di ruang jahit padam. Suasana gelap gulita. Terdengar bunyi mesin-mesin lain ikut menyala sendiri, bergemuruh seperti suara ratusan orang menangis bersamaan. Rika meraih ponselnya untuk menyalakan senter, dan apa yang ia lihat membuat jantungnya berhenti sejenak. Kain-kain yang tergantung di rak melayang perlahan, berputar di udara. Salah satu di antaranya menyambar leher Mbak Imah, melilitnya kuat seperti ular. Rika berteriak dan menarik kain itu,
tapi kekuatannya sangat besar. Mbak Imah terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Matanya melotot, wajahnya memerah. "Rika, lari, dia hidup, kainnya hidup," bisik Mbak Imah sebelum tubuhnya terhempas ke lantai. Rika menarik tubuh Mbak Imah sambil gemetar. Akhirnya, lampu menyala kembali, dan semua mesin berhenti bersuara. Kain-kain pun jatuh ke lantai seperti benda mati biasa. Suasana kembali hening, seolah-olah tak pernah terjadi apapun. Tubuh Mbak Imah lemas, tapi ia masih hidup. Napasnya terengah, lehernya penuh bekas lilitan merah. Rika segera membantunya berdiri. "Kita harus lapor ke polisi," ujar Rika. "Enggak bisa. Polisi juga takut. Mereka tahu ini pesugihan," jawab Mbak Imah lirih. Keduanya akhirnya menyelinap keluar dari pabrik. Malam itu, Rika memutuskan untuk membongkar semuanya. Ia tak tahan hidup dalam ketakutan. Ia ingat satu nama yang mungkin bisa membantu. Pak Sugeng, mantan satpam yang dipecat karena terlalu banyak bertanya tentang hilangnya para buruh. Rika dan Mbak Imah mencari alamat Pak Sugeng di kampung seberang. Mereka tiba di rumah sederhana yang remuk di beberapa bagian. Pak Sugeng menerima mereka dengan wajah kaget tapi penuh waspada. "Jangan bicara keras-keras. Kalau orang pabrik tahu aku bantu kalian, aku bisa jadi tumbal berikutnya," ucapnya sambil menarik mereka masuk. Rika menjelaskan semua kejadian yang ia alami, termasuk penemuan ruang bawah tanah dan kain yang bergerak sendiri. Pak Sugeng menarik napas dalam. "Kalian bukan yang pertama melihat itu. Dulu juga ada buruh yang menemukan ruang itu. Namanya Udin. Besoknya, dia ditemukan terbungkus kain, seperti mumi. Matanya dijahit. Itu peringatan bagi kami semua. Jangan ikut campur." Ia membuka sebuah kotak kayu tua dan mengeluarkan sehelai kain lusuh. Di atas kain itu, terdapat pola jahitan aneh berbentuk lingkaran dengan simbol kuno. "Ini kain arwah. Setiap korban tumbal dijahitkan sebagian rohnya ke kain khusus seperti ini. Kain-kain itu akan terus hidup dan kuat selama ritualnya dijalankan," jelas Pak Sugeng. Rika menggeleng ngeri. "Kalau begitu, adakah cara memutus pesugihan itu?" Pak Sugeng menatap mereka lekat-lekat. "Ada. Tapi berbahaya. Kalian harus masuk ke ruang bawah tanah saat ritual berlangsung, dan membakar kain induk yang menyimpan roh para tumbal. Tapi ingat, siapapun yang gagal, akan menjadi jahitan berikutnya." Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Rika menatap jauh ke arah pabrik, yang dari kejauhan terlihat seperti monster raksasa tengah tertidur, menunggu untuk bangun dan menelan korban baru. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia tak bisa terus membiarkan kengerian ini terjadi. Entah ia berhasil atau tidak, satu hal pasti, ia harus menyelamatkan nyawanya sebelum dijahit hidup-hidup. Malam merayap perlahan di desa Kertajaya, menyelimuti rumah-rumah warga yang tertutup rapat. Tapi di sebuah rumah reot milik mantan satpam pabrik, Pak Sugeng, 3 orang duduk dalam keheningan penuh kecemasan. Rika, Mbak Imah, dan Pak Sugeng tahu, mereka akan melakukan sesuatu yang melampaui batas manusia, membongkar pesugihan yang telah mengorbankan puluhan nyawa. Di meja reot yang hanya diterangi lampu teplok redup, Pak Sugeng menggambar denah pabrik dengan tangan gemetar. Ruang bawah tanah tempat ritual itu cuma bisa diakses lewat gudang kain tua, yang sekarang dipakai buat nyimpen stok rusak. Tapi ada pintu besi di belakangnya, terkunci. Kuncinya cuma dipegang 2 orang, Haji Mahmudi dan dukun pesugihannya, Embok Ranem. Rika menatap denah itu dengan mata merah karena kurang tidur. "Lalu bagaimana kita masuk ke sana?" Pak Sugeng menyodorkan sebuah kalung kecil berbentuk gunting tua. "Ini milik istri saya. Dulu dia penjahit. Gunting ini bukan sembarangan. Sudah dibaca oleh seorang kiai. Bisa memutus ikatan gaib, termasuk benang yang mengikat roh." Mbak Imah menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. "Kalau ketahuan, kita bisa dijadikan tumbal berikutnya. Kalau kita diam, semua orang akan terus jadi korban. Pabrik itu makin haus darah." Jawaban Rika terdengar tegas, namun suaranya bergetar. Rencana pun disusun. Mereka akan menyelinap ke pabrik malam Jumat Legi,
Malam di mana Embok Ranem biasanya melakukan penyegaran, kain pesugihan, ritual mengikat roh baru dan memperkuat energi pada benang kutukan. Rika dan Mbak Imah akan masuk lewat jendela rusak di bagian belakang pabrik, sementara Pak Sugeng menunggu di luar, siap memberi sinyal jika ada penjaga yang datang. Malam yang ditentukan pun tiba. Langit hitam pekat tanpa bintang. Hujan gerimis turun seperti rintik air mata. Rika mengenakan jaket tua dan menyelipkan gunting kecil di dalam branya. Mbak Imah memegang senter kecil dan pisau dapur, hanya sebagai jaga-jaga. Mereka berjalan membungkuk di antara bayangan bangunan tua, menyusuri sisi pabrik yang remang-remang dan berlumut. Sesampainya di jendela belakang, Rika menarik pelan kusennya yang lapuk. Suara kayu berderit seperti jeritan pelan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Perlahan mereka masuk ke dalam. Suasana di dalam pabrik gelap dan lembab. Bau kain basah bercampur amis menyengat hidung mereka. Mesin-mesin besar tampak seperti monster tidur yang menanti dibangunkan. Kain-kain tergantung di langit-langit, bergoyang pelan meski tak ada angin. Rika menunjuk ke arah gudang tua di ujung lorong. Pintu kayunya sedikit terbuka. Mereka mengendap masuk. Di dalam gudang, tumpukan kain rusak tergeletak sembarangan. Tapi di sudut paling belakang, tersembunyi di balik rak besi tua, tampak sebuah pintu besi tua berkarat. Di sana, mereka mendengar suara samar, seperti doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Suara itu berasal dari balik pintu. Embok Ranem sedang memulai ritual. Rika mendekatkan telinga. Hatinya berdegup kencang. Ada isakan pelan, suara perempuan menangis, dan denting benda logam yang diseret. Dia sedang menjahit roh tumbal baru, bisik Mbak Imah ketakutan. Rika mengeluarkan gunting dari balik bajunya. Ia mencungkil lubang kunci perlahan, lalu menekan gagang pintu. Terkunci rapat. Tapi tiba-tiba, suara dari dalam terhenti. Hening. Tok, tok, tok. Sesuatu dari balik pintu mengetuk pelan, seolah tahu mereka ada di sana. Mbak Imah mundur panik. Kita ketahuan. Kita harus. Cereak. Pintu besi itu terbuka perlahan, sendiri. Di baliknya, lorong sempit menurun ke bawah tanah terlihat. Cahaya merah temaram berkilat dari dasar lorong, seperti nyala lilin dari neraka. Udara dari bawah berbau amis dan busuk, seperti darah tua dan kain lembab yang ditinggal mati. Dengan langkah pelan, Rika memimpin turun. Dinding lorong dipenuhi benang merah yang menjuntai dari langit-langit, seolah menjebak siapapun yang lewat. Rika merasa benang-benang itu bergerak, membelit pergelangan tangannya pelan, seperti tangan hantu. Sampai di dasar lorong, mereka tiba di ruangan batu besar. Di tengahnya, sebuah meja kayu lapuk berdiri, dikelilingi lilin hitam. Di atas meja, tergelar kain putih lebar dengan tubuh wanita terbaring di atasnya. Matanya terbuka namun kosong, mulutnya dijahit dengan benang kasar. Di pojok ruangan berdiri Embok Ranem. Tubuhnya bungkuk, rambutnya kusut dan panjang menjuntai hingga lantai. Ia sedang merapal mantra, tangannya menari di udara. Tapi ia tak sendiri. Di belakangnya, tergantung dari langit-langit seperti tirai iblis, ada puluhan potongan tubuh manusia yang dijahit ke dalam kain-kain besar. Setiap lembar kain menjerit dalam bisu, memperlihatkan wajah-wajah yang Rika kenali, buruh-buruh yang katanya hilang. Mereka tidak hilang, mereka menjadi bagian dari kain pesugihan. Tiba-tiba, Embok Ranem menoleh ke arah Rika. Matanya putih, kosong, tapi ia tertawa lirih. Sudah waktunya, tumbal baru datang sendiri. Rika menghunus gunting warisan istrinya Pak Sugeng dan berlari ke arah meja. Benang-benang merah melayang di udara, mengejarnya seperti ular. Gunting itu bersinar samar dan mulai memotong benang secara ajaib. Jeritan roh-roh dalam kain menggema di seluruh ruangan. Mbak Imah berteriak, menarik lilin-lilin dan melemparnya ke kain utama. Api mulai membakar meja dan tubuh tumbal. Embok Ranem melolong ke setanan. Tubuhnya perlahan menghitam, lalu hancur menjadi debu, terbakar oleh api yang berasal dari kain induk. Kain-kain di langit-langit meleleh, mengeluarkan darah, lalu jatuh ke tanah. Satu persatu wajah-wajah dalam kain itu menghilang,
seperti dilepaskan dari kutukan yang selama ini mengikat mereka. Rika dan Mbak Imah nyaris pingsan karena bau darah dan asap. Tapi mereka berhasil naik kembali ke atas, melarikan diri sebelum api menyebar. Dari kejauhan, mereka melihat cahaya merah membumbung dari arah pabrik. Malam itu, pabrik Sinar Mulia terbakar habis, tanpa bisa dijelaskan asal apinya. Api menghanguskan pabrik Sinar Mulia, seperti neraka yang melahap sumber kutukan. Malam itu, warga desa Kertajaya berkumpul di kejauhan, menyaksikan kobaran merah menjilat langit. Tak ada yang berani mendekat. Semua tahu, bukan hanya kayu dan kain yang terbakar, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih jahat. Namun di tengah kelegaan, ada satu wajah yang tidak muncul. Haji Mahmudi. Ia tidak terlihat sejak malam kebakaran. Tidak di rumahnya, tidak pula di pos penjagaan. Bahkan mobil pribadinya hilang dari garasi. Warga mulai berbisik, jangan-jangan dia terbakar bersama pabriknya. Tapi Rika tahu, itu terlalu mudah untuk pria secerdik dia. 3 hari setelah kejadian, Rika tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan kain berwajah manusia, benang merah hidup, dan suara jeritan tumbal masih menghantui setiap mimpinya. Rumah kontrakannya terasa dingin meski tidak ada angin. Bau asap dan darah seperti menempel di pori-porinya. Satu malam, ia mendengar sesuatu dari luar jendela. SSSSH, SSHHH, SSHHH. Suara kain diseret. Suara itu bergerak perlahan, memutari rumah. Ketika Rika mengintip dari celah tirai, tak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia kembali ke tempat tidur, ia menemukan seutas benang merah menggantung di gagang pintu kamarnya. Panik, Rika mendatangi Mbak Imah yang kini tinggal bersamanya. Wajah wanita tua itu juga pucat. Aku juga menemukannya. Rik, benang merah itu muncul di dapur, menjulur dari lantai. Tak ada yang berani menyentuh benang itu. Tapi keduanya tahu, sesuatu belum selesai. Keesokan harinya, Rika mendatangi Pak Sugeng untuk meminta petunjuk. Ia tinggal di sebuah rumah petak di pinggiran sawah, jauh dari keramaian. Namun ketika Rika tiba, rumah itu terbuka lebar. Sepi. Pak Sugeng, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia masuk ke dalam. Ruangan berantakan. Piring pecah. Tirai robek. Tapi yang membuat darah Rika nyaris berhenti adalah temuan di dinding. Sebuah kain putih tergantung di sana, dengan wajah Pak Sugeng tergambar samar di permukaannya. Matanya tertutup. Mulutnya seperti dijahit. Rika mundur dengan tubuh gemetar. Ada sesuatu yang salah. Kutukan belum hilang. Malamnya, Rika terbangun oleh suara berdesis dari bawah tempat tidurnya. Perlahan ia menunduk dan melihat. Gumpalan kain merah merangkak keluar, seperti ular. Di atas kain itu, wajah Mbok Ranem muncul sebentar. Matanya putih, bibirnya terjahit rapat, sebelum lenyap kembali ke kegelapan. Rika berteriak. Mbak Imah datang berlari, memeluknya, tapi mereka berdua membeku saat mendengar tawa berat seorang pria tua dari arah halaman belakang. Hahaha, kalian pikir kalian sudah menang? Suara itu, suara Haji Mahmudi. Mereka keluar dan menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Selembar kain putih terbentang di pagar bambu rumah. Di tengahnya, tubuh Haji Mahmudi tergambar lengkap, tersenyum dengan mata merah darah. Tapi tubuh itu bergerak pelan, seperti hendak keluar dari kain. Kain itu bukan sekadar medium, itu portal. Beberapa hari kemudian, satu persatu warga desa mulai mengalami kejadian aneh. Bayi menangis terus-menerus di malam hari. Kain jemuran berubah warna menjadi merah darah. Buruh pabrik yang dulu pernah bekerja di Sinar Mulia bermimpi dijahit hidup-hidup. Desa Kertajaya seperti kembali ditelan kegelapan. Dan pada hari ke-7 setelah kebakaran, kabar mengerikan datang. Mayat kepala desa ditemukan tergulung dalam kain panjang di balai desa. Tubuhnya utuh, tapi wajahnya tak ada. Hanya benang merah menjahit tempat wajah seharusnya. Rika merasa tak punya pilihan lagi. Ia pergi ke rumah tua almarhumah Mbok Ranem di pinggir kebun jati. Meski bangunannya setengah roboh, ruangan dalamnya masih menyimpan aroma dupa dan belerang. Di tengah rumah, terdapat kitab tua berbalut kain putih.
Rika membukanya. Di sana tertulis ritual terakhir, pemutus pesugihan jahit. Sebuah cara untuk menghancurkan ikatan terakhir, tapi dengan harga mahal. Benang kutukan hanya bisa diputus oleh darah dari benang yang sama. Artinya, seseorang yang telah menjadi target tumbal harus mengorbankan dirinya untuk memutus rantai. Mata Rika berkaca-kaca. Harus ada satu yang dijahit, agar yang lain terbebas. Malam itu, Rika dan Mbak Imah menyiapkan altar sederhana di tempat pabrik yang kini hanya tersisa puing-puing hitam. Di tengahnya, mereka letakkan kain putih terakhir yang ditemukan Pak Sugeng, yang belum sempat digunakan untuk menjahit korban baru. Rika mengambil gunting kecil warisan istrinya Pak Sugeng dan menusuk telapak tangannya. Darah menetes di atas kain, membentuk simbol tak dikenal. Ia lalu menyulam benangnya sendiri, dengan tangan gemetar dan mata berurai air mata. "Jika harus ada yang terakhir, biarlah aku," bisiknya. Namun sebelum ia menyelesaikan ritual, kain itu bergetar hebat. Dari dalamnya muncul wajah-wajah para korban terdahulu. Tapi kali ini, mereka tak tampak menderita. Mereka menangis, tapi bahagia. Dan tiba-tiba, angin besar menerjang. Gulungan kain merah yang sebelumnya gentayangan terbang di udara dan terbakar satu persatu, menjerit seperti setan yang kehilangan wadah. Wajah Haji Mahmudi terakhir muncul dari api, berteriak marah, sebelum tubuhnya terserap kembali ke dalam kain yang mulai menghitam, dan akhirnya lenyap. Rika terjatuh, pingsan. Ia terbangun di pagi hari, di pelukan Mbak Imah. Mereka masih hidup, dan kali ini, benar-benar hidup. Tak ada lagi suara kain menyeret, tak ada lagi benang merah. Pabrik itu lenyap, dan bersamanya, pesugihan terkutuk yang pernah menjahit nyawa manusia dalam lembaran kematian. Tapi di dalam hati Rika, luka itu akan selamanya ada. Dan di dunia ini, ia tahu, masih banyak kain-kain lain yang mungkin menyimpan wajah. Sudah 2 minggu sejak pabrik Sinar Mulia terbakar dan ritual pemutus pesugihan dilakukan oleh Rika. Desa Kertajaya tampak tenang di permukaan. Tak ada lagi jeritan tengah malam. Tak ada lagi kain menggeliat sendiri, atau benang merah misterius muncul di rumah-rumah. Namun, ketenangan itu terasa palsu. Rika masih belum sepenuhnya bisa tidur. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke ruang jahit pabrik. Mesin-mesin berdengung, kain-kain berlumur darah mengalir seperti air sungai, dan wajah Haji Mahmudi muncul dari balik gulungan kain sambil menyeringai. Matanya hitam penuh api. Ia bangun basah keringat. Selalu di jam yang sama, pukul 2.13 dini hari. "Kenapa angka itu terus muncul?" bisiknya suatu malam. Bahkan jam dinding rusak di rumahnya menunjukkan waktu yang sama. Pukul 2.13 selalu. Suatu pagi, Mbak Ima datang tergopoh-gopoh sambil membawa sebuah bungkusan kain yang ia temukan di depan pintu. Bungkusan itu dibalut rapi, seperti hadiah, dan diikat dengan pita merah. "Ini tadi muncul sendiri, Rik. Aku takut," ujar Mbak Ima gemetar. Dengan hati-hati, Rika membuka bungkusan itu. Isinya membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Gulungan benang merah, masih baru. Dan selembar kain putih bertuliskan namanya sendiri, Rika Astuti. "Tidak mungkin," desis Rika. "Aku sudah menghentikan ini. Sudah." Tapi pesugihan tidak sesederhana itu. Sesuatu masih tertinggal. Seseorang masih meneruskannya. Dugaan itu terbukti saat kabar mengejutkan datang dari desa sebelah, Sukamukti. Seorang buruh jahit bernama Lilis ditemukan tewas tergantung dengan benang merah melilit lehernya. Lidahnya menjulur, matanya melotot ke atas. Di kamarnya ditemukan gulungan kain putih dengan wajahnya tergambar samar. "Caranya persis seperti dulu," ujar Rika saat membaca berita dari radio lokal. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan menyamar sebagai pembeli bahan kain, Rika pergi ke pasar tekstil Cibadak. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Kain-kain dari Sinar Baru Tekstil, pabrik yang katanya baru dibuka 3 hari lalu. Logo pabrik itu berbeda, tapi motif kainnya sangat familiar. Ada corak samar berbentuk wajah, seperti tangisan yang dipaksa diam.
Rika menggigil. Di salah satu kios, seorang ibu pedagang berbisik padanya. Kain ini bagus, Mbak. Tapi jangan dibawa ke rumah malam hari ya. Kemarin ada yang pingsan waktu buka gulungan di tengah malam. Kenapa? Katanya, wajah neneknya sendiri muncul dari gulungan kain. Rika tak membuang waktu. Ia menelusuri alamat pabrik sinar baru yang tertera di karung pengiriman. Letaknya di pinggir hutan, tak jauh dari bekas lokasi pabrik sinar mulia. Bangunannya baru, tapi anehnya, struktur dasarnya mirip sekali dengan pabrik lama. Di sana, ia melihat puluhan buruh baru, sebagian besar anak muda, bekerja tanpa tahu apa-apa. Di pojok ruangan, ada seorang pria berdiri mengawasi, tinggi, berkacamata hitam, dengan senyum sinis. Rika merasa mengenal sosok itu. Dan saat pria itu melepas kacamata, Rika nyaris berteriak. Itu anak Haji Mahmudi. Namanya Reza. Selama ini, semua orang mengira Reza sudah lama merantau ke luar negeri. Tapi kini ia kembali, dan meneruskan warisan pesugihan ayahnya. Rika kembali ke desa dengan hati penuh kegelisahan. Ia menceritakan semuanya kepada Mbak Imah, yang hanya bisa menangis. Kutukan ini gak akan pernah berhenti ya, Rik? Selama masih ada orang serakah, iya. Di tengah malam, suara jahitan kembali terdengar di dinding rumah mereka. Seakan mesin jahit tak kasat mata mulai bekerja sendiri. Rika dan Mbak Imah hanya bisa diam, tak berani bergerak. Bau gosong kain dan darah mulai memenuhi udara. Dan ketika pagi datang, mereka menemukan kain putih digantung di pagar rumah. Kali ini bukan hanya bertuliskan nama Rika, tapi juga nama-nama buruh baru dari pabrik sinar baru. Mereka semua akan dijadikan tumbal. Rika menyadari satu hal, ritual lama sudah tidak cukup untuk menghentikan pesugihan baru ini. Pabrik lama terbakar, tapi jiwa-jiwa korban tidak semuanya bebas. Masih ada yang belum terjahit. Masih ada arwah yang gentayangan, menunggu keadilan. Di malam berikutnya, Rika kembali ke reruntuhan pabrik sinar mulia. Ia membawa kain putih warisan Embok Ranem yang dulu digunakan dalam ritual. Saat ia duduk di tengah puing-puing, suara-suara mulai muncul dari tanah. Kami belum tenang. Jahitlah kami kembali. Tapi dengan doa, bukan darah. Rika terisak. Ia mengambil benang putih dan mulai menyulam nama-nama korban satu persatu ke kain. Tangan gemetar, air mata menetes. Setiap nama yang dijahit, suara tangisan mereda. Angin malam berhenti menderu. Dan di saat nama terakhir selesai disulam, gulungan benang merah yang tersisa terbakar sendiri tanpa api. Namun itu belum akhir. Bayangan Reza muncul dari balik pohon, menatap tajam. Kau pikir bisa menghapus semuanya, perempuan bodoh. Ia tertawa keras, namun di belakangnya, sosok samar menyerupai Haji Mahmudi muncul, tubuhnya setengah hancur, wajahnya terbakar. Anak durhaka, ini bukan giliranmu. Jeritan Reza terdengar saat tubuhnya diseret oleh kekuatan tak kasat mata ke dalam tanah, dan lenyap. Malam itu sunyi, tak ada angin, tak ada suara. Rika berdiri sendiri di antara abu dan sisa-sisa bangunan. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, tak ada kain yang berbisik. Ia tahu, belum semua selesai. Tapi untuk sementara, benang setan telah kehilangan pewarisnya. Namun, sebelum pulang, Rika menemukan satu kain kecil tertinggal di tanah. Hanya satu nama tertulis di sana, Ibrahim. Ia belum pernah mendengar nama itu. Atau mungkin, belum. Malam itu hujan turun deras, membasahi atap rumah Rika yang reot dan lembab. Angin menghempas jendela dengan suara berderak, seperti napas dari dunia lain. Di pangkuannya, sehelai kain putih masih terbuka, dengan satu nama yang terus membuat dadanya sesak. Ibrahim. Rika belum pernah mendengar nama itu. Ia mencoba bertanya ke tetangga dan ke warga yang pernah bekerja di Sinar Mulia, tapi tak ada satupun yang mengenal nama Ibrahim. Bahkan nama itu tak tercatat di daftar buruh, atau data penduduk desa. Namun, malam demi malam, Rika mulai mengalami mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia berada di tengah padang kain putih yang tak berujung. Setiap langkah yang ia ambil, benang merah merayap dari bawah tanah,
membelit kakinya pelan-pelan. Di kejauhan, seorang pria tua berjubah compang-camping berdiri membelakanginya. Bahunya gemetar, dan tangan kasarnya sedang menjahit sesuatu ke dalam tanah. Saat Rika mendekat, pria itu menoleh. Wajahnya keriput, matanya bolong tak punya bola mata, dan dari mulutnya mengalir benang merah yang tak pernah berhenti keluar. Ia berbisik, "Aku, Ibrahim." Rika terbangun dengan napas tercekat. Mulutnya penuh benang merah basah seperti habis memuntahkannya. Ia buru-buru memuntahkannya ke lantai, lalu melihat keluar jendela. Di pagar rumahnya, tergantung potongan kain tua, yang berbeda dari biasanya. Lebih usang, lebih bau, dan penuh bercak darah hitam pekat. Di sudut kain itu, tertulis dengan benang emas. Benang pertama, jahitan awal kutukan. Hari berikutnya, Rika mencari jawaban ke orang satu-satunya yang bisa dia percaya. Bu Salmah, mantan dukun beranak yang dulu juga ikut membantu ritual pemutusan pesugihan. Saat melihat kain itu, wajah Bu Salmah berubah pucat pasi. "Ya Tuhan, kau menemukan benang warisan pertama, Rika. Ini milik Ibrahim, pendiri awal pesugihan benang setan itu." Rika terdiam. Jadi Haji Mahmudi bukan pelaku pertama? Bu Salmah mengangguk lemah. Tidak, Haji Mahmudi hanya pewaris. Asalnya jauh sebelum itu, dari zaman Belanda. Ibrahim adalah seorang kuli jahit di pabrik milik kolonial. Ia dihina, disiksa, dan akhirnya dibunuh secara keji karena dianggap mencuri benang emas. Sebelum mati, ia bersumpah akan membalas dendam lewat benang pesugihan. Ia datang ke Gunung Kunci dan membuat perjanjian dengan iblis penjahit. Sejak itu, benang darah pertama dijahit ke kain kutukan. Rika menggigil. Kalau begitu, berarti kutukan ini belum selesai. Tidak akan pernah selesai, kecuali Bu Salmah menelan ludah. Benang pertama dijahit kembali ke tubuh Ibrahim, dan dibakar bersama semua kain tumbal. Malam itu, Rika kembali ke reruntuhan pabrik Sinar Mulia. Di sana, ia menggali bekas fondasi ruang bawah tanah, tempat ritual-ritual tumbal dahulu dilakukan. Setelah berjam-jam menggali, ia menemukan peti kayu tua berukir lambang Belanda, terkubur di bawah batu besar. Dengan gemetar, ia membuka peti itu. Isi di dalamnya membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Tulang belulang lengkap seorang manusia. Tubuhnya terbungkus kain hitam dengan benang merah menjalar seperti akar tanaman. Di dadanya, terjahit satu kata besar. Ibrahim. Tiba-tiba udara berubah dingin. Angin menderu dari segala arah. Dan dari balik pepohonan, terdengar bisikan. "Jahit aku kembali, atau kau yang menjadi kain selanjutnya." Rika mengambil benang emas yang ia temukan bersama kain tadi, dan mulai menjahit nama Ibrahim ke tubuh tulang itu, satu huruf demi satu huruf. Suaranya gemetar, bibirnya terus komat-kamit melafalkan doa, walaupun tangannya penuh darah dari jarum yang menusuk kulitnya sendiri. Saat huruf terakhir selesai dijahit, tanah bergetar. Mayat Ibrahim bergerak pelan, mengangkat kepala tanpa mata, lalu membuka mulut. "Terima kasih, tapi aku belum bebas." Seketika, dari sekeliling muncul bayangan-bayangan korban pesugihan. Mereka semua berdiri melingkari Rika, tubuh mereka bolong, sobek, atau jahitan menganga di wajah mereka. Mereka semua memandangi Ibrahim. Salah satu arwah berseru, "Dia harus dihukum. Jahit dia dengan benang kutukan yang dia ciptakan." Rika terkejut. "Tapi, bukankah kita ingin melepaskan semua ini?" "Tidak semua arwah ingin bebas, Rika," bisik suara dari belakangnya. "Ada yang ingin membalas dendam." Sosok itu muncul, Reza. Meski telah lenyap sebelumnya, kini tubuhnya hitam gosong, namun hidup. Ia tertawa. "Ayahku bodoh. Tapi aku akan jadi lebih hebat dari Ibrahim. Aku akan membuat dunia mengenal kain abadi yang tak bisa dibakar." Dengan satu gerakan, Reza melemparkan gulungan benang hitam ke arah mayat Ibrahim. Benang itu langsung merayap dan menjahit sendiri tubuh tulang itu dengan cepat. Ibrahim menjerit. Tapi suara jeritannya tak lagi manusiawi, melainkan suara iblis.
Rika hanya punya satu kesempatan. Dengan kain warisan putih dari Mbok Ranem, ia melemparkan tubuh Ibrahim ke tengah lingkaran arwah, lalu membakar semuanya dengan api ritual yang ia buat dari minyak jelantah, rambut tumbal, dan benang putih tulen. Jeritan memenuhi langit. Api menyala tak seperti api biasa. Api itu membentuk wajah-wajah manusia, menangis, tertawa, dan menjerit minta tolong, lalu menghilang dalam satu kedipan. Tak tersisa apapun, kecuali satu gulungan benang kecil, putih bersih, tanpa warna darah. Pagi hari, kabut tipis menyelimuti desa. Rika duduk di teras rumahnya, menggenggam benang putih itu sambil menatap matahari terbit. Tak ada lagi kain aneh di pagar. Tak ada suara mesin jahit tengah malam. Tak ada mimpi buruk. Hanya keheningan. Namun, saat ia hendak masuk rumah, ia melihat satu hal terakhir. Sebuah surat kecil di bawah tikar. Tulisannya halus, menggunakan benang. Terima kasih telah menjahit kutukan ini sampai akhir. Tapi ingat, selama manusia masih serakah, benang akan selalu dicari. Tangan Rika gemetar. Ia tahu, tugasnya selesai, untuk sekarang. Tapi entah siapa yang akan menemukan benang berikutnya. Dan entah di kain siapa, kutukan itu akan dijahit kembali.